masuk guys pakai face recognition. Kita di Kutoarjo mampir cuman beberapa. Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Nah, ini aku sengaja opening di dalam ya, karena waktunya mepet banget dan aslinya resiko banget teman-teman, karena kereta api Kutajaya Selatan yang aku naiki sebelumnya itu mengalami keterlambatan 3 menit teman-teman. Jadi aku agak deg-degan sumpah, tapi ini karena nekat jiwa yang membara ingin naik kereta ini dan ada sesuatu hal, makanya aku beranikan dan langsung check out tiketnya teman-teman. Dan ini kereta apinya persiapan masuk stasiun Kutoarjo. Ini aku menggunakan mode tarif khusus ya, dari Kutoarjo menuju ke Jogja. Dan oke, kita langsung tunggu aja karena ini masuk teman-teman. Mepet banget guys, sumpah edan iki. Rencana nek kudu aku nek kudu wong Jawa Timur iki gak edan coy. Oke. Wah, channel berapa nih guys? Tadi klaksonnya pengek ya. 26675. Nah, pakai new generation teman-teman. Bisa dilihat ya, CN. Oke. Di ekonomi 4 guys, berarti di depan. Di depan doh. Oke. Gokil. Nek kudu wong Jatim gak kira wani, gak kira nekat, mental wani guys. Oke, kereta api Lodaya tambahan. Selamat pagi, selamat datang telah tiba di stasiun tambahan. Saat ini perjalanan Kutoarjo. Kutoarjo. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, untuk armada di ekonomi 4 ini adalah K302511 milik CN. Oke, kita masuk ke ekonomi 4. Ekonomi 4 doh. Ekonomi 4. Kursi. Oke ya teman, ini perjalanan kereta api Lodaya tambahan ini telah diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Nah, semoga perjalanan kali ini lancar dan selamat ya, walaupun di lintas Kutoarjo Jogja ya, gimana ya, mengobati rasa kangen naik new generation teman-teman. Jujur aku jarang naik new generation ya, dan terakhir itu pun naik new generation stainless steel yang baru dari Inka itu pas naik Logawa teman-teman. Dan aku naik ini karena ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya apa nanti aku jelaskan, dan kita nikmati perjalanannya terlebih dahulu ya.
Oke teman-teman, ini sekarang aku berada di dalam kereta api Lodaya Tambahan yang dari mana ini, dari arah Solo dari arah Bandung menuju ke Solo balapan teman-teman. Nah, nanti pasti banyak yang bertanya atau bilang, "Bang, kenapa Mas, kenapa gak naik dari Bandung aja, kok nanggung banget dari Kutoarjo ke Jogja aja?" Nah, sejujurnya ya gimana ya, trip ini tidak direncanakan teman-teman, dan juga ada sesuatu yang dimana bisa dikatakan aku harus naik ini. Yang pertama, kami berdua ini trip sebenarnya dari awal itu trip hemat teman, atau trip apa ya, trip modal backpacker lah, nyari yang murah-murah. Nah, terus karena ini kereta tambahan kan otomatis tidak bisa direncanakan jauh-jauh hari seperti 1 bulan sebelumnya. Nah, makanya trip kali ini dari kemarin, dari naik Kauripan, terus naik Cikuray, terus ngeteng naik KRL, lanjut kereta lokal, terus naik Kuto Jaya Selatan, itu kita berdua juga sama Mas Aldian emang niat trip backpackeran lah, modal murah lah. Dan yang kedua ya, emang trip dari awal ini emang trip rencana murah-murahan. Dan lalu juga sebenarnya bisa aja dari Kuto Jaya Selatan itu aku sambung naik Pramek atau Prambanan Express ya, yang KRT itu dari Kutoarjo menuju ke Jogja. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku dari kemarin siang dari Jakarta sampai sekarang itu belum mandi teman, jujur belum mandi. Jadi aku niat bebersih dulu sebelum aku pulang ke Probolinggo naik Sri Tanjung. Ya lagi-lagi naik kereta murah. Emang modal nekat pokok, seperti itulah ya. Dan ada tujuan juga bahwa ingin menginformasikan bahwa kereta api Lodaya Tambahan ini dimana menggunakan rangkaian Cirebon teman-teman, yang bisa dilihat tadi itu seri nomornya K30211 CN, yang artinya kereta ekonomi tidak bergerak mulai berdinas tahun 2025 urutan ke-11 dan diasuh di Cirebon, yang dimana ini merupakan TS 35 ya, milik Cirebon. Dan TS 31 untuk kelas ekonominya itu dipinjam Daop 6 teman-teman. Lagi-lagi emang Daop 6 ini istimewa banget, stakek banget, saking istimewanya lah pokoknya, sehingga dianak emaskan untuk Daopnya. Jadi banyak kereta tambahan yang mengarah ke Daop 6 baik Solo maupun Jogja itu pakai new generation. Bahkan untuk kereta regulernya itu rata-rata sudah menggunakan rangkaian terbaru, yang dimana rangkaian terbaru ini ya ini stainless steel new generation. Dan bahkan tambahan pun di skala ini dikasih SSNG ya, atau stainless steel new generation. Emang gokil ya, pasarnya Daop 6 ini. Dan ini juga berhubung libur akhir tahun dan Natal, ini penumpangnya membludak teman-teman. Otomatis penumpangnya banyak. Emang pangsa pasar Daop 6 Jogja Solo, apalagi Jogja ini meningkat banget ya, sampai penumpangnya dimanjakan. Dan tapi sayang sekali ini, yang dimana seharusnya rangkaian asli Ranggajati, yang harusnya Ranggajati ini ganti rangkaian, akan tapi sayang harus mengalah dahulu dengan Daop 6. Ya gimana ya, namanya juga penghasil tambang cuannya PT KAI sih ya. Kita sebagai penikmat kereta atau bisa dibilang rail fan, pecinta kereta, ya gimana lagi, jujur aku sangat kecewa
dengan tindakan PT KAI. Ya gimana ya, soalnya walaupun Daop 6 ini tambang cuannya PT KAI, ya setidaknya Daop lain dikasih kesempatan new generation, apalagi Daop 9 dikasih new generation hanya 6 bulan, dan itu pun ya gimana ya, sangat mengecewakan lah, dan akhirnya harus diganti. Jujur, bukan ini, aku berkata jujur sangat kecewa, dan semoga aja cepat-cepat ganti ya, dan jangan Daop 6 mulu. Gimana ya, setidaknya haruslah apalah dikasih satu pun, setidaknya sebagai warga Daop 9 ini sangat kecewa banget teman-teman. Nggak ada kereta rangkaian baru. Oh iya, jika kalian tahu, Ranggajati ini bisa dibilang di PHP atau Ranggajati tidak ganti rangkaian 2 kali ya teman-teman, diundur terus. Yang pertama ini rangkaiannya diambil Gumarang, aslinya itu milik Cirebon, capnya sudah Cirebon, tapi entah kenapa malah Gumarang dulu yang di replace. Ya nggak tahu ya, emang mungkin udah kebijakan dari PT KAI juga. Ya kita sebagai penikmat atau pecinta kereta api ya harus merelakannya dan menerima apa adanya. Tapi setidaknya tolong please, ayolah, Daop 9, Daop Ujung wisatanya nggak ke arah bagus loh, keren-keren loh. Masa nggak ada yang rangkaian baru gitu, masa Daop 6 mulu. Jujur emang Daop 6 paling banyak rangkaian baru teman, dan itu pun hampir semua kereta api di Daop 6 yang pakai new generation, kecuali 2, yaitu Fajar Utama Solo, Fajar Utama Jogja atau Senja Utama Jogja, dan Gejawong kalau nggak salah ya. Itu pun ya semoga apa ya, kedepannya kereta api Ranggajati ini upgrade ke SSNG ya. Dan inilah rangkaian aslinya, kita nikmati terlebih dahulu walaupun di kereta Loda ya. Jujur ya, semoga lah, ayo dong cepat ganti. Masa gak mau Daop 9 dimajuin gitu? Tolong ya Bapak Dirut, jangan Daop 6 mulu. Jujur ini aku ngomong begini emang kecewa dari awal sih, dari awal semenjak Logawa itu. Oke, cukup ya, cukup sekian, cukup saja. Kita nikmati perjalanan kali ini, perjalanan singkat naik kereta api Lodaya. Oke, teman-teman, kereta api Lodaya tambahan ini telah tiba dan berhenti di stasiun Wates ya teman-teman. Ini sekaligus pertama dan terakhir pemberhentian kurs dari Kutoarjo ya, karena kita hanya naik Kutoarjo sampai Jogja saja, jadi hanya berhenti di satu stasiun aja ya. Dan oke, kita masuk aja ke dalam. Oh iya teman-teman, untuk fasilitas kereta ekonomi new generation ya seperti ini ya. Ini aku review singkat aja. Yang jelas ini konfigurasi seatnya 22 yang dengan total kapasitas itu 72 seat. Lalu ada rak bagasi, ada TV 6 berapa buah, 1 2 3 4 kayaknya guys. Ya 4 kayaknya.
Oh ya, 4. Terus di situ juga ada layar informasi tepatnya, atau PIDS, pre-information apa yang delivery system apa gitu. Pokoknya PIDS ya. Lalu di depan ada TV 2 buah yang besar, yang dimana sebelah kanan biasanya untuk menampilkan nama kondektor yang bertugas, terus himbauan dilarang merokok dan lain sebagainya. Lalu yang kiri ini biasanya kayaknya untuk iklan deh. Lalu di sini ada colokan 2 buah seperti ini, dan tidak ada meja kecil ya ataupun meja, karena udah digantikan dengan dinding yang cukup lebar, bisa naruh HP tuh kayak HP-nya Rido. Lalu untuk nomornya ini sudah bagus ya teman-teman, udah pakai ada lampu-lampunya. Lalu di atas ada rak bagasi untuk naruh tas maupun koper, dan seatnya bisa dileginin tentunya, dan bisa di revolving dengan menekan tuas yang di sini ini untuk reclining, dan yang di bawah untuk revolving atau memutar searah laju kereta. Lalu di sini juga ada armrest guys. Di bawah armrest ini ada USB-C dan Type A, yang dimana aku pernah nyoba di Logawa itu fast charging ya teman-teman. Tapi kalau yang baru-baru ini nggak tahu ya, mau nyoba pun nanggung guys ya. Mungkin seperti itu aja ya, review singkat. Dan naik ini gabut juga sih, dan ingin cepet aja. Oke, ini persiapan sampai Jogja. Kangen pencet guys. Oke, di Jogja guys. Keluar lewat kereta makan guys, karena tadi nggak dapet peronnya kehalang tangga. Oke, perjalanan kita berdua cukup singkat. Sampai Jogja aja ya teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan naik kereta yang sesungguhnya, kereta merakyat lagi, yaitu kereta api Sri Tanjung. Dan etape terakhir teman-teman. Dan aku jadikan satu emang sengaja ya buat video ini. Sebenarnya nggak dikonsep sih, cuman kok tiba-tiba pengen aja gitu, kepikiran. Tapi ya it's okay lah, kita sambung perjalanan ini dengan kereta api Sri Tanjung, yang semoga saja nanti banyak mendapatkan momen ya, semoga aja ya. Oke, kita lanjut nanti, karena ini aku akan bertemu dengan temanku Mas Wira atau Pak Wira atau Wira itu di sini ya teman-teman. Jadi kami berdua akan bebersih terlebih dahulu, mandi dan lain sebagainya. Masuk Tumpak Tanjung ketok koyo wong diambil ngene rek, kudu keren dong, kudu ganteng kan ya. Meskipun naiknya ekonomi merakyat, gimana kita harus ganteng lah sekali-sekali. Oke, kita lanjut nanti ya. Ada warlock guys yang nyebut. Halo, selamat pagi warlock. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana? Semangat. Halo Mas.
Oke, ini aku kembali ke stasiun Lempuyangan dan terima kasih Makasih warga ya, Jogja mampirnya. Terima kasih walaupun atas 1,5 jam. 1,5 jam ya. Oke, next time. Next time selamat. Oke, dadah Pak Lur. Makasih Pak Lur. Kita masuk ya ke dalam stasiun karena kurang 10 menit coy. Oke, ini kita masuk pakai teknologi face recognition ya. Kok aneh? Oke, kita masuk menuju ke kereta api Sri Tanjung, teman-teman. Aku sama Rido di ekonomi 4, 21A sama 21C. Mencar guys, yang B keisi orang. Apa? Ekonomi 4. Nah, ekonomi 4. Ekonomi 4. 21 berarti waduh dari sini. Oke teman-teman, seperti inilah ya suasana di utara stasiun Lempuyangan. Di sini terdapat parkir rangkaian teman-teman. Nah bisa dilihat sendiri ya, Jogja emang sarangnya new generation. Yang seperti aku bilang tadi, karena penumpangnya bisa apa ya, membludak lah. Karena liburan di Jogja itu sangat enak teman-teman ya, tapi juga banyak rangkaian baru teman-teman, jadi dikasih rangkaian baru. Nah ini merupakan datangan kereta api Progo yang barusan dilansir oleh CC203 dan di sini ada lokomotif CC201 7702. Ini rangkaian Nyugen yang campur, rangkaiannya apa ya, kayaknya Bogowonto apa ya. Kereta api Joglo Semarkerto teman, dari Solo Balapan muter lagi ke Solo Balapan via Purwokerto Semarang. Dan penumpangnya rame guys, hari weekend gokil, rame serame ini ya penumpangnya. Wah memang gak pernah salah ya bangsa pasar di Jogja ya. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Sri Tanjung. Nah ini telah tiba dan sampai di stasiun Purwosari. Dan di Purwosari tiba-tiba ada rel klinik teman-teman, rel klinik dan rel library. Parkir di sini tumben, biasanya di Solo Balapan guys.
Ya teman-teman, baru saja kereta api Sri Tanjung ini meninggalkan stasiun Seragen. Tadi bisa dilihat yang seperti aku katakan di awal video tadi, bahwa Daop 6 ini sarangnya New Generation. Tadi ketika kita melintas Solo Balapan itu di jalur berapa ya, pokoknya 2 jalur itu rangkaian kereta api Lodaya tambahan yang aku naiki dan rangkaian kereta api Argo Lawu teman-teman, dan mereka itu sama-sama New Generation. Gokil emang, wah pokoknya ya apa ya, emang kalau soal New Generation stainless steel Daop 6 ini juaranya ya. Dan mereka bisa dibilang dan bisa dikatakan memiliki banyak sekali yang masih belum New Generation stainless steel. Itu ada kereta api Senja Utama atau Fajar Utama Jogja dan kereta api Gajah Wong. Jadi semua kereta Daop 6 kecuali 2 kereta itu sudah stainless steel New Generation ya teman-teman. Yang keberangkatannya dari Jogja maupun Lempuyangan maupun Solo Balapan maupun Purwosari ya teman-teman, emang wis sarangnya New Generation teman-teman. Bahkan bisa dibilang rekor ya pengkoleksi sarangnya New Generation, tapi patut diacungi jempol ya. Tapi ya kembali lagi, ayo dong, pembagiannya harus rata. Kereta api Sri Tanjung di stasiun Madiun akan diberangkatkan kembali pada pukul 9:39, 9:39. Masih ada waktu 4 menit untuk melakukan kereta api Sri Tanjung di stasiun Madiun. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Sri Tanjung telah tiba di stasiun Madiun. Nah, di jalur 4 ini ada kereta Ketel Pertamina ya, dari Rewulu menuju ke Madiun. Bisa dilihat cap gerbongnya RWL yang artinya Rewulu teman-teman. Dan juga ini BBM Daop 6 YK atau Jogja. Anjay. Oh iya, itu menarik cuy, LD gerbong pupuk Pustri teman-teman. Nah, di sebelah sana itu adalah pabrik Inka ya teman, atau pabrik pembuatan kereta. Nah, bisa dilihat ini ada rangkaian New Generation milik Paksakan yang nyempil ya di jalur ini. Kayaknya ini recall lah teman-teman, atau perawatan di Madiun. Nyempil nih rangkaian New Gen, lagi-lagi New Gen anjay. Dan di situ ada rangkaian MP3 01601 BL. Punya siapa ya? Nah, kita lihat di Inka ya guys, apakah ada KRL. Nah, itu baru diomong. KRL Inka guys, seperti itu ya. Kemarin kita ke Jakarta, kita menjumpai KRL Inka. Oke, teman-teman, ini kereta api Sri Tanjung siap diberangkatkan kembali menuju Jakarta. Dan dari arah timur ada kereta api. Ada apa ya? Ketemu Argo Semeru teman-teman, dari Surabaya Gubeng menuju ke Gambir. Aku belum berhenti di cuy, Hancur. Wah, satu jumbo. Satu-satunya Argo yang berhenti ngaco.
dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Dan yang kami hormati, demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, maupun silang mudik. Oke teman-teman, ini dari arah selatan kereta api Mutiara Timur fakultatif masuk stasiun Sidoarjo pakai lokomotif 9202. Oke, kereta api Mutiara Timur fakultatif sudah masuk stasiun Sidoarjo dan berhenti ya. Oke teman-teman, sebelum kereta api Sri Tanjung ini sampai di Probolinggo dan perjalanan kereta api Sri Tanjung ini sampai di Petak Porong Bangil ya, hampir masuk stasiun Bangil sih kayak. Dan oke, aku akan memberikan kesan naik kereta api Lodaya Tambahan sambung kereta api Sri Tanjung ya teman-teman. Yang pertama, sebenarnya kalau ingin murah lagi bisa sih naik kereta api Prambanan Express atau lokal komuter lain kayak kereta Prambanan Express teman-teman dari Kutoarjo ke Yogyakarta itu hanya dengan harga Rp8.000 saja ya. Nah, akan tapi ini tadi aku melakukan perjalanan yang agak berbeda menggunakan metode tarif khusus yang ada di rute Kutoarjo, Yogyakarta. Ada di beberapa kereta yang diantaranya itu ada di Lodaya Tambahan, terus Manahan, terus apa lagi ya? Mataram atau apa gitu tadi ya, lupa. Pokoknya nanti bisa kalian cek link yang ada di kolom deskripsi ya, nanti aku cantumkan. Untuk Kutoarjo Lempuyangan itu ada kereta api Progo, kereta api apa lagi ya, kayaknya itu aja deh yang ada tarif khusus. Nah, pokok kalian bisa cek apa namanya tarif khusus apa aja dari Kutoarjo ke Lempuyangan maupun dari Kutoarjo ke Tugu Jogja. Nah, alasan aku juga menggunakan metode tarif khusus itu yaitu tadi aku menunjukkan bahwa kereta tambahan ini sangat menarik sekali dan sangat bagus banget dipakaikan dengan rangkaian stainless steel new generation, yang dimana ini juga milik depo Cirebon, yang infonya ini menjadi hak milik kereta api Ranggajati. Dan aku juga memberikan informasi kenapa kereta api Ranggajati gak langsung ganti rangkaian ya, karena alasannya rangkaiannya masih dipakai oleh kereta tambahan Daop 6 ya teman-teman. Ya begitulah, Daop 6 selalu disewakan ya, selalu rangkaian baru, rangkaian fresh, dan rangkaian yang enak. Dan karena Daop 6 itu tambang cuannya PT KAI ya. Ya semoga saja
aku berharap Daop lainnya itu bisa menyusul mempunyai new generation stainless steel yang dimana ya harus rata lah. Masa Daop 6 mulu yang di apa prioritaskan, padahal Daop 6 rata-rata udah pakai new generation. Masa yang mengarah ke Daop-Daop pinggir seperti Daop 9 ini selalu apa ya, ya pokok gitulah. Tolong ya PT KAI segera ganti please. Karena apa ya, Daop 9 relevannya juga kalau lihat rangkaian baru tuh seneng, promosi kereta itu juga jadi enak, pariwisata pun tidak kalah bagus, ada Gunung Bromo, terus ada Ijen, ada Banyuwangi dan lain sebagainya begitu. Ayolah, masa Daop 6 mulu. Semoga ya ke depannya, ayolah. Dan untuk selanjutnya ini aku ya sambung kereta api merakyat, yaitu kereta api Sri Tanjung ya. Oke, ini aku lanjutkan kembali. Ini posisi kereta api Sri Tanjung sudah masuk stasiun Bangil dan banyak penumpang yang turun dan banyak juga yang naik sih. Jadi untuk kebiasaanku naik kereta api Lodaya tambahan yang dimana pakai rangkaian bisa dibilang masih baru, keluar dari pabrik ini kurang lebih dapat 2 bulanan atau 1 bulanan ya. Dan rangkaiannya pun tadi itu masih bau-bau pabrik ya. Jadi enak banget teman-teman, dan belum dipakai sama sekali sama depo Cirebon dan langsung dipakai oleh Daop 6, tepatnya ke depo kereta Solo, untuk digunakan di kereta api Lodaya tambahan. Enak banget, kereta tambahan mah dapat enak itu, wah sangat senang sekali. Ya mungkin itu aja ya, dan semoga kereta api Ranggajati segera ganti rangkaian ya, menjadi rangkaian new generation agar gimana ya, pangsa pasar Daop 9 juga naik lah. Kemarin Logawa pakai new generation pun aja udah bisa dibilang bagus sih, dan lumayan ya. Oke, ini aku tanya Mas Rido, gimana Mas kesan naik kereta api Lodaya tambahan tadi? Ya, seru sih kan. Ini kan juga pertama kalinya saya naik stainless steel new generation, dan iya sih masih bau pabrik, jadi masih betul-betul fresh. Dan aku iya sama kayak Mas Krisna tadi, saya berharap rangkaian ini cepat dipakai oleh kereta api Ranggajati ya, supaya Daop 9 kebagian lah, setidaknya 1 juga nggak apa-apa ya. Jadi biar rangkaiannya tuh nggak cuman itu aja ya. Kalaupun kebanyakan stainless bosan sih ya. Kalau aku sih itu aja ya kesannya. Oke lah, mungkin itu aja sih ya kesan yang disampaikan. Ini sebenarnya videonya ditujukan untuk menunjukkan ini loh, rangkaian sebenarnya new generation sebenarnya ini punya Ranggajati, cuman dipakai ke tambahan dulu. Kalau naik kereta api Sri Tanjung mah nggak usah kesan ya, gini-gini aja. Tapi jika kalian ingin naik sambung menyambung dari Bandung menuju ke misal Probolinggo, Jember, Ketapang, bisa menggunakan kereta api Kutoarja Selatan sambung KA Prambanan Express yang lebih murah dengan harga 8.000, lalu sambung kereta api Sri Tanjung ini teman-teman. Ya harga backpackeran lah. Oke, kita lanjutkan perjalanan kali ini, dan masih ada satu momen lagi. Maaf ya tadi aku skip langsung ke Sidoarjo karena jujur aku capek banget teman-teman. Dari kemarin malam ini tidak bisa tidur karena kita menikmati momen naik kereta Kutoarja Selatan itu. Banyak dihajar kereta guys, nanti bisa ditonton videonya ya, dihajar kereta apa aja. Oke, kita nanti lanjut ke Grati silang dengan Wijaya Kusuma ya, yang terakhir kalinya.
Oke, perjalanan kereta api Sri Tanjung ini telah tiba dan berhenti di stasiun Grati untuk bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang menuju ke Cilacap. Mana keretanya guys? Oh ini, hujan guys. Jadi gak berani keluar banget. Gak tahu siapa turunnya. Oke, kereta api Wijaya Kusuma sudah lepas ya kan. Kita masuk lagi. Hujan terus guys. Enggak, adik katanya mana. Emang. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Sri Tanjung ini telah tiba dan sampai di stasiun Probolinggo. Dan ini menjadi perjalanan akhir aku bersama kereta api Sri Tanjung. Terima kasih sudah mengikuti aku sampai selesai dari perjalanan dari Kutarjo menuju ke Yogyakarta. Lalu dari Yogyakarta atau Lempuyangan menuju ke Probolinggo naik kereta api Sri Tanjung. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.